Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Tanah Air, saya menyapa Bapak Ibu guru, seluruh ASN, P3K PNS, dan semua yang berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ini ada satu kabar gembira untuk seluruh yang berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 tahun 2023. Di sini ada satu informasi yang menggembirakan, yaitu tentang kapan jadwal pencairan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 2023. Bapak Ibu, untuk mengetahui kapan bisa dicek dan kapan bisa cair THR dan gaji ke-13 2023 ini, simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR tahun ini. Nah, di sini dipaparkan bahwa terdapat 9 golongan yang berhak mendapatkan tunjangan berupa tunjangan hari raya atau THR berdasarkan keputusan Presiden Jokowi. Bahkan aturan mengenai pemberian tunjangan yaitu THR telah diatur dalam perundang-undangan yang disahkan oleh Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Pastinya bersaran, THR sangat menggiurkan karena tidak hanya berupa gaji pokok saja. Namun, terdapat beberapa tunjangan lainnya yang besarannya sesuai dengan jabatan, pangkat, dan golongan. Jadi semakin tinggi pangkat, jabatan serta golongannya pasti akan mendapatkan THR dengan nominal yang gede juga. Berarti ini disesuaikan dengan ya porsinya masing-masing. Maka tak heran apabila pencairan THR merupakan hal yang amat dinanti-nantikan. Sebab uang tunjangan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada saat Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri tiba. Kabar baiknya, pencairan THR pada tahun ini akan dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan tahun lalu. Hal itu disebabkan pelaksanaan bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri juga lebih maju dibandingkan dengan tahun yang lalu. Itulah kabar baik dan sukacita pada Ramadan tahun ini. Jika mengacu pada tahun atau aturan di tahun lalu, maka tunjangan hari raya atau THR itu akan diberikan H10 jelang Idul Fitri. Sehingga pada tanggal 11 April 2023 nanti, THR sudah mulai dicairkan ke rekening masing-masing. Berdasarkan keputusan pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022, terdapat 9 golongan yang berhak menerima tunjangan tersebut. Nah, tentunya 9 golongan ini Bapak Ibu, ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022. Pada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 telah ditetapkan siapa saja, oknum siapa saja yang berhak untuk menerima tunjangan tersebut. Dalam arti, tunjangan hari raya atau THR. Ikuti informasi berikut. Pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Pegawai negeri sipil atau PNS berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan 50% dari tunjangan kinerja. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi di sini diuraikan bahwa bukan hanya sekedar gaji pokok saja, tetapi juga ada tunjangan kinerja. Yang kedua adalah calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Di sini diuraikan bahwa tidak hanya PNS, bahkan calon PNS atau CPNS juga akan mendapatkan tunjangan hari raya
meliputi 80% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan 50% dari tunjangan kinerja. Sedikit ada penjelasan Bapak Ibu, kenapa hanya 80% untuk CPNS? Karena memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal keuangan, untuk pemberian gaji khusus untuk calon pegawai negeri sipil sebelum menjadi PNS, maka memang gajinya dibayarkan sebesar 80% saja. Namun setelah menjadi PNS, maka full dibayar 100% sesuai dengan besaran gaji pokoknya. Yang ketiga adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai pemerintah dengan status aparatur sipil negara dengan status P3K juga akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR dengan komponen yang sama dengan PNS, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan 50% dari tunjangan kinerja atau TUKIN. Keempat, prajurit TNI. Prajurit TNI juga sebagai bidang pertahanan negara juga akan mendapatkan tunjangan hari raya dengan komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan 50% dari tunjangan kinerja atau TUKIN. 5. Anggota Polri. Selain TNI juga, Polri yang bertugas memberikan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat juga berhak dapat THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan 50% dari tunjangan kinerja. Keenam, pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Bagi PNS, TNI, dan Polri yang telah purna, dalam arti purna tugas, berhak mendapatkan THR meliputi pensiunan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan penghasilan. Ketujuh, pensiunan. Pensiunan terdiri atas penerima pensiunan janda atau duda ataupun penerima pensiun orang tua dari PNS, TNI, atau Polri yang meninggal dunia berhak dapat THR meliputi pensiunan pokok, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, dan tunjangan penghasilan. Kedelapan, pejabat negara. Pejabat negara yang merupakan alat kelengkapan negara juga akan mendapatkan THR meliputi 1 kali gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, hingga 50% dari tunjangan kinerja. Yang kesembilan, penerima tunjangan. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu bahwa penerima tunjangan terdiri atas penerima tunjangan veteran, kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, penghargaan perintis pergerakan kebangsaan, dan sebagainya sebesar tunjangan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah 9 golongan yang berhak mendapatkan THR berdasarkan aturan dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 tahun kemarin, dan itu menjadi acuan juga dalam hal pembayaran atau pencairan THR di tahun 2023. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah honorer juga dapat tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ini? Sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa honorer juga akan mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun satu hal yang perlu dicatat pada informasi ini, bahwa berpedoman pada tahun 2020 yang lalu dalam hal pencairan THR, ya, pada tanggal 11 April 2023 nanti THR sudah mulai dicairkan ke rekening masing-masing. Demikian informasinya Bapak Ibu, kurang lebih dalam penyampaian saya mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.